Baik, kita ke kabar lainnya. Seorang anak di Kabupaten Gayo Lues menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri selama 9 tahun. Seperti inilah aksi dramatis penangkapan pelaku pemerkosaan berinisial JN oleh Satreskrim Polres Gayo Lues, di mana kepada polisi tersangka mengaku telah melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sejak tahun 2016 hingga 2025. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mengancam akan membunuh korban dan anggota keluarga lainnya jika berani memberitahu orang lain. Bahkan untuk mencegah kehamilan terhadap korban, pelaku kemudian terus memberi air soda dan nanas muda sehabis melancarkan aksi pemerkosaannya. Akibat dari perbuatannya, kini tersangka dikenakan pasal 49 Jungto pasal 50, di mana tentang hukuman jinayat dengan hukuman penjara selama 200 bulan hukuman penjara. Ini kasus yang cukup menarik, Andi Kumala, bagaimana kemudian dari pelaku ini bisa menyembunyikan aksi bejatnya selama 9 tahun. Kami akan coba dalami dan sudah terhubung dengan AKBP Hairowo selaku Kapolres Gayo Lues. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi. Ya, Pak Kapolres, kita ingin tahu bagaimana sebenarnya hingga akhirnya kasus ini bisa terungkap, Pak. Karena ini sudah 9 tahun lamanya kejadian ini. Betul, jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2016, di mana korban pada saat itu duduk di kelas 5 SD dengan usia 10 tahun. Awal mula kejadian di mana korban bersama bapaknya yang sebagai pelaku dan ibunya pergi ke kebun. Di saat di kebun, ibunya ini mengambil daun serai dengan jarak dari dari gubuknya kurang lebih 400 meter. Disitulah pertama kali pelaku memperkosa anak kandungnya. Baik, pada saat 9 tahun peristiwa itu terus berulang, apakah memang sang istri atau ibu dari korban ini tidak mengetahui sama sekali? Pernah apa yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka terhadap korban atau anaknya ini diketahui oleh ibunya, namun mendapatkan ancaman dari pelaku. Memang jadi perilaku dari suami atau tersangka ini memang sangat temperamen dan selalu melakukan pemukulan atau kekerasan fisik terhadap baik istri atau anaknya, sehingga ini menjadi ketakutan bagi keluarga untuk melaporkan. Pak Kapolres, seperti apa bentuk ancaman yang kemudian bisa menahan selama 9 tahun dari ibu korban untuk tidak melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian? Ancaman dari pelaku ini bahwa akan membunuh satu keluarga, termasuk saudara dari ibu atau istri pelaku. Jadi diancam akan dibunuh. Artinya, satu rumah. Tidak ada dari pihak keluarga sendiri yang kemudian berani untuk melaporkan begitu, Pak Kapolres? Dari hasil keterangan yang kami ambil, memang dari keterangan saksi-saksi yang berada di rumah tersebut, dari saudara, dari korban ataupun dari ibu dari korban ini memang tidak berani, karena dari awal pernikahan sampai dengan sekarang memang pelaku perilaku yang temperamen tinggi dan suka melakukan pemukulan atau kekerasan fisik terhadap keluarga. Oke. Iya, Pak Kapolres, di rumah tersebut pelaku ini sebenarnya memiliki berapa anak, Pak? Apakah korban ini anak tunggal atau ada saudara lainnya? Dan berapa jumlah penghuni rumah bersama dengan pelaku? Jadi dengan satu keluarga ini anak 3, jadi korban ini termasuk anak kedua. Jadi ada istri pelaku dengan 3 anak pelaku. Sementara itu untuk dari tetangganya sendiri, apakah kemudian tidak ada upaya untuk kemudian membantu begitu apa yang menjadi perilaku dari pelaku seperti itu, Pak Kapolres?
Jadi dari tetangga-tetangga itu tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh tersangka terhadap anaknya. Jadi baru keluarga yang mengetahui, yaitu dari istri Iya. Iya. dan anak pelaku. Pada akhirnya siapa yang kemudian melaporkan kasus ini, Pak Kapolres, hingga akhirnya terungkap? Jadi dilaporkan kepada saksi. Jadi dalam hal ini adalah guru sekolah dari korban. Jadi guru dari korban ini melihat kenapa siswanya ini kayak depresi gitu, baik kesehatannya ataupun mentalnya, sehingga ditanyakan dan akhirnya korban menyampaikan kepada guru sekolah tersebut, sehingga dari guru ini melaporkan ke Polres, dan dalam waktu 1x24 jam kami langsung mengamankan melalui unit PPA dan unit opsional Reskrim Polres Gayo Lues. Baik, Pak Kapolres, untuk pasal yang akan dikenakan kepada pelaku, mengingat ini pelaku telah melancarkan aksi bejatnya selama 9 tahun, seperti apa pasal yang akan dikenakan? Pasal yang akan dikenakan itu pasal 49 junto pasal 50 Kanun Aceh nomor 6 Ya. tahun 2014, di mana hukuman pidana paling lama yaitu 200 bulan kurungan penjara. Baik. Baik, terima kasih Pak AKBP Hirowo selaku Kapolres Gayo Lues telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan kami berharap ini jangan sampai kasus terulang di sana, begitu ya? Iya. Di Kumala ya. Terima kasih Pak Kapolres. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih.